Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan. Alhamdulillah kita masih dapat berbagi. Kali ini kita akan berbagi mengenai bagaimana caranya menentukan inverse dari fungsi kuadrat. Ya, pembahasan kita kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya mengenai inverse fungsi. Nah, kali ini kita khususkan fungsinya adalah fungsi kuadrat. Inti dari menentukan inverse suatu fungsi, yaitu kita merubah yang awalnya fungsinya bentuknya Y sama dengan, kita rubah menjadi X sama dengan. Intinya itu aja. Step yang kita lakukan ya sama, nanti ada 4 step. Yang pertama, kita buat menjadi Y sama dengan Fx. Persamanya kita buat menjadi Y sama dengan Fx. Sama dengan Fx. Jika misalkan kita diminta menentukan inverse dari fungsi kuadrat ini, misalkan fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2, nah ini fungsinya kuadrat, berarti kita rubah menjadi y sama dengan fx, berarti fx-nya kita ganti ini sesuai fungsi yang diminta ya. Jadi kita peroleh y sama dengan fx-nya kita ganti ini, x kuadrat dikurangi 6x kemudian dikurangi lagi 2. Nah, seperti ini. Intinya kan kita merubah yang awalnya y sama dengan menjadi x sama dengan. Berarti tugas kita itu menghilangkan ini dulu. Gimana caranya supaya ini kuadratnya nanti hilang? Lah, supaya bisa hilang berarti bentuk ini kita rubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Coba kita perhatikan. Ini ada x kuadrat, berarti nanti aman ya, berarti x kali x. Kemudian ini ada negatif 6x. Negatif 6x itu kan bisa kita pecah menjadi negatif 3 ditambah negatif 3. Kalau memfaktorkan itu kan gitu ya. Berapa ditambah berapa ketemunya yang tengah ini. Berarti negatif 3 ditambah negatif 3. Kemudian kalau dikalikan ketemunya yang belakang. Negatif 3 dikali negatif 3 kan 9. Padahal ini negatif 2, berarti negatif 2 ini kita manipulasi supaya menjadi angka 9. Jadi kita rubah seperti ini, jadi Y sama dengan X kuadratnya masih aman, nanti kita bisa memfaktorkan. Negatif 6x-nya juga masih aman, bisa kita pecah menjadi negatif 3 sama negatif 3. Nah, yang perlu kita manipulasi ini yang belakang, negatif 2. Negatif 2 ini kita rubah menjadi positif 9. Kenapa positif 9? Iya, karena negatif 3 dikali negatif 3 itu kan positif 9. Karena ini negatif 2, kita rubah jadi positif 9, berarti harus kita kurangi dengan berapa? Iya, dengan 11. 9 dikurangi 11 itu kan hasilnya negatif 2 ya. Jadi di sini kita merubah bentuknya saja tanpa merubah nilai. Kalau merubah nilai tidak boleh. Negatif 2 kita rubah menjadi plus 9 dikurangi 11. Supaya apa? Supaya ini nanti kita bisa memfaktorkan menjadi bentuk kuadrat. Bisa difahami ya? Kemudian kita pindah ruas yang negatif 11-nya ya, karena nanti di ruas kanannya kita cuma memerlukan sampai ini plus 9. Pindah ke ruas kiri jadi positif, berarti ruas kirinya Y-nya tetap masih Y. Negatif 11 menjadi iya ditambah 11
Sedangkan untuk yang X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9, ini bisa kita rubah menjadi bentuk gini. X dikurangi 3, kemudian dikuadratkan. Seperti ini. Nah, mungkin ada yang tanya, kenapa bisa seperti itu? Coba kita cek. X dikuadratkan itu kan hasilnya X kuadrat ya. Ini kita pakai trik yang sudah pernah saya sampaikan. Kemudian X dikali negatif 3 itu kan negatif 3X. Kemudian dikali 2 hasilnya negatif 6X. Sudah sesuai. Dan yang terakhir negatif 3 dikuadratkan hasilnya positif 9. Jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 itu bisa kita rubah menjadi X dikurangi 3 kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita kan ingin menghilangkan ini ya kuadratnya, berarti ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan. Boleh enggak ya kita mengakarkan kedua ruas? Boleh, jawabannya boleh. Asalkan kedua ruas itu diakarkan semua, enggak boleh salah satu. Jadi enggak masalah, enggak merubah nilai. Ruas kiri kita akarkan menjadi akar Y ditambah 11. Kemudian ruas kanan ini kita akarkan. Karena bentuknya sudah kuadrat, diakarkan kan berarti saling menghilangkan ya. Jadi ruas kanannya menjadi X dikurangi 3. Nah, seperti ini. Perlu dicatat juga, ini kalau ada akar, hasilnya adalah plus min. Kenapa plus min? Karena kalau suatu bilangan diakarkan, itu kan ada dua kemungkinan ya, yaitu positif dan negatif. Contohnya gini aja. Misalkan saya mau menghitung akar 9. Nah, akar 9 itu kan biasanya kita jawabnya 3 ya. Tapi bukan, jawabannya nggak cuma itu aja, jawabannya ada 2, yaitu positif 3 dan negatif 3. Coba kita hitung, 3 kali 3 kan 9, negatif 3 kali negatif 3 kan juga 9, jadi jawabannya ada 2, positif 3 dan negatif 3. Begitu juga dengan ini. Akar dari Y ditambah 11 itu ada 2, yaitu positif dan negatif. Paham ya? Kalau penulisan seperti ini saya rasa kurang enak ya. Kita tukar posisi. Yang E kita taruh ruas kiri, yang Y kita taruh ruas kanan. Karena nanti kita membuatnya menjadi X sama dengan. Jadi kita tulis gini aja. X dikurangi 3. Ini taruh ruas kiri, apakah berubah? Enggak, sama aja, sama dengan plus min akar Y ditambah 11. Berikutnya, kita perlu memindahkan negatif 3 ini, supaya ini tinggal X saja, berarti kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Jadi X sama dengan plus min akar Y ditambah 11. Iya, ditambah 11, kemudian min jadi plus ya, ditambah 3. Seperti ini. Kemudian X-nya ini kita rubah menjadi F inverse dari ini fungsi FY. Kenapa variabelnya dirubah jadi Y? Karena ini variabel yang dipakai ini kan Y ya. Jadi X-nya kita ganti menjadi F pangkat negatif 1Y. Sama dengan plus min akar Y
ditambah 11, kemudian ditambah 3. Dan yang terakhir, kita rubah semua variabelnya jadi X ya. Jadi kita dapatkan F pangkat negatif 1X itu sama dengan plus min akar Y-nya kita ganti X ditambah 11, kemudian ditambah 3. Yang terakhir, kita pisah antara plus sama min, jadi inpusnya ada 2. Pertama, F pangkat negatif 1X sama dengan positif, kita ambil positifnya dulu, akar X ditambah 11, kemudian ditambah 3. Ataunya kita tulis gini aja, atau F pangkat negatif 1X sama dengan, nah kita ambil yang negatif akar X ditambah 11, kemudian ditambah 3. Jadi ada 2 ya. Seperti ini. Gimana, bisa difahami ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai cara menentukan inverse dari suatu fungsi kuadrat. Semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.